Tentunya deg-degan dan gugup banget kalau dipanggil buat wawancara kerja. Jangan khawatir, saya dulu juga pernah ngalamin hal yang sama. Tapi, saya punya tips untuk kalian agar lebih siap dan percaya diri saat menghadapi wawancara kerja. Mulai dari tips menjawab pertanyaan, cara mencari informasi tentang perusahaan, hingga memilih pakaian yang tepat untuk wawancara kerja. Dengan persiapan yang matang, saya yakin kalian bisa melewati wawancara kerja dengan lancar kalau sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi, mari kita mulai. Kunci dari wawancara kerja sebetulnya cuma satu, yaitu persiapan. Jadi kalau misalkan besok ada panggilan interview, apa aja yang mau disiapkan? Nah, pertama, cari informasi tentang perusahaan yang undang kamu untuk interview. Kamu bisa buka website perusahaannya, terus baca-baca deh tuh tentang visi misi perusahaannya, kayak bergerak di bidang apa. Gak perlu sampai dihafal juga, yang penting kamu bisa tangkap poin-poinnya. Selain di website perusahaannya, kamu juga bisa cek di media sosialnya, atau mungkin kamu punya kenalan yang bekerja di perusahaan tersebut, bisa kamu tanya-tanya juga. Intinya, cari informasi tentang profil perusahaan tersebut, agar nanti kalau tanya jawab sama HRD, kamu bisa nyambung. Dan ingat, tetap waspadai undangan interview yang mencurigakan atau mengarah ke penipuan, seperti disuruh bayar uang admin terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kedua, selain mencari tahu profil perusahaan, pastikan juga letak lokasi atau alamatnya, seberapa jauh dari tempat tinggalmu. Jadi nanti kamu bisa perhitungin harus berangkat jam berapa. Usahakan kalau bisa 1 jam sebelum waktu interview kamu udah ada di lokasi. Biasanya kalau kita tuh datang lebih awal pas interview, kita jadi lebih siap. Kamu bisa ke WC dulu ngerapin pakaian atau sapa-sapa teman yang ikut interview juga. Jadi suasananya tuh bisa lebih cair. Berbanding terbalik kalau kamu datang mepet sama waktu interview, apalagi sampai telat. Yang tadinya kamu udah siap, malah makin gugup dan ngasih kesan kurang bagus untuk HRD. Ketiga, siapin berkas kayak CV, surat lamaran, berkas pendukung lainnya yang mau dibawa sehari sebelum interview. Jangan di hari interview di situ baru nyiapin berkas, bisa keteteran. Keempat, pakaian. Pastikan pakaianmu bersih, rapi, dan wangi. Tapi jangan sampai wanginya berlebihan juga ya. Terus, pakaian yang gimana? Nah, saya kasih tahu sedikit gambaran. Pertama untuk laki-laki. Sebelum milih pakaian, cek dulu perusahaan yang dilamar. Kalau perusahaannya model startup kayak Shopee, Tokopedia gitu, boleh pakai pakaian yang semi formal atau casual. Terus untuk celana bisa pakai yang jeans atau celana kanvas. Kalau sepatunya bisa model Keds, intinya tetap harus rapi walaupun santai. Tapi kalau perusahaannya cenderung formal, kayak ngelamar ke bank, kamu juga harus milih pakaian yang lebih formal, seperti memakai kemeja, celana bahan, kalau perlu pakai dasi dan jas, atau blazer pun boleh. Untuk sepatunya pilih yang pantofel. Oh ya, untuk rambut yang penting rapi aja sih. Lanjut ke pakaian perempuan. Untuk bagian atasan, pakai kemeja atau blus. Usahakan yang polos, sederhana, jangan terlalu ketat. Kalau pengen kasih kesan lebih formal lagi, boleh ditambah jas atau blazer. Untuk bagian bawah, pilih celana atau rok. Celananya bahan atau kain. Saran saya pilih warna gelap. Untuk sepatu, gunakan yang tertutup bagian depan dan belakang, supaya lebih cenderung formal. Rambut yang penting rapi, begitu juga yang pakai jilbab. Kalau pakai aksesoris jangan terlalu mencolok, sekedar pakai jam tangan dan cincin masih oke. Kelima, ini yang paling penting, yaitu tips saat melakukan interview dengan HRD. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mau interview, pasti penasaran tuh, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain HRD? Nah, sepengalaman saya dulu, setelah sering berkali-kali mengikuti interview kerja di berbagai perusahaan atau instansi, sebetulnya pertanyaan yang sering dilempar HRD itu nggak jauh-jauh beda. Misalnya, yang pertama pasti disuruh perkenalkan diri. Nah, kamu harus latihan di rumah dulu. Misal di depan kaca atau di kamar mandi. Latih intonasi suara, jangan terlalu pelan atau keras, dan jangan terlalu cepat atau lambat. Ya gimana biar kedengaran enak aja. Selain perkenalan diri, kamu nanti ditanya tentang pengalaman sebelumnya, pendidikan, kesibukan sehari-hari, terus tentang posisi yang kamu lamar. Misalnya yang kamu lamar bagian marketing. Nah, kamu harus paham betul apa tugas marketing. Terus pengalamanmu di bagian marketing kalau ada. Intinya, tunjukin kalau kamu tuh memang benar-benar cocok untuk posisi itu. Terus pengetahuan tentang perusahaan. Makanya di awal tadi saya sampaikan kamu harus baca-baca juga profil perusahaannya. Selain itu kadang ditanya juga gaji yang kamu mau. Kalau ini kamu bisa cari-cari info, gaji untuk posisi yang kamu lamar itu biasanya berapa. Pas nanti mau selesai interview, biasanya RD itu nanya, apa ada pertanyaan? Nah, kalau RD nanya kayak gitu, jangan bilang nggak ada. Kamu udah harus siapin 1 atau 2 pertanyaan.
Misalnya apa aja job desk posisi yang kamu lamar di perusahaan itu nantinya. Jadi bisa ngasih kesan kalau kamu itu serius dan antusias sama pekerjaan yang kamu lamar. Selain gambaran pertanyaan-pertanyaan pas interview, yang gak kalah penting itu sikap atau attitude kamu pas interview. Mulai dari saat kamu masuk buka pintu ucapkan salam, lalu salaman sama HRD, terus duduk setelah dipersilahkan. Buat kesan yang positif, ingat kesan pertama itu penting. Pas bicara, usahakan hilangin kata-kata hem. Disinilah perlunya latihan bicara sebelum interview. Terus pas bicara tatap mata HRD, jangan terlalu sering gerak-gerak saat duduk. Duduklah yang tegak dan jangan juga terlihat tegang, buat dirimu senyaman mungkin. Tanamkan di pikiranmu, interview itu hanya percakapan biasa, dan HRD itu bukan lawanmu adu debat, tapi anggap kayak teman, tentunya dengan sikap yang tetap sopan. HRD itu butuh kamu butuh HRD. Intinya saling membutuhkan. HRD itu juga bisa gugup saat menginterview, jadi kamu jangan sampai terlihat gugup, buat suasana jadi nyaman. Dan ingat, jangan pernah putus asa kalau kamu gagal saat interview. Terus coba, malah semakin sering kamu mengikuti interview di berbagai tempat, semakin kamu terlatih bicara dan bisa lebih santai pas interview-interview selanjutnya, sampai kamu berjodoh sama salah satu pekerjaan yang kamu lamar. Jadi bagi teman-teman yang akan atau sudah pernah mengikuti interview kerja, silakan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan atau sekedar ingin berbagi informasi. Dan kamu bisa cek video-video lainnya yang masih berhubungan seputar lamaran kerja di channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini.